Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di tengah pandemi ini, semoga kita selalu pada lindungan Allah SWT. Amin. Nah, ketika kita di rumah atau kita belajar di rumah, tidak menutup kemungkinan kita menggali informasi atau mencari ilmu sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan atau menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, pada materi sebelumnya masih ingat kan, teknologi merupakan segala sesuatu yang menunjang kegiatan atau pekerjaan manusia. Dan bagi kalian peserta didik tidak asing dengan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kan, untuk membuat dokumen. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 10 SMK pada bidang profesi otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu pengoperasian aplikasi pengolah kata yang difokuskan pada Microsoft Word. Nah, kurang lebih dalam materi pembelajaran ini ada 4 poin. Yang pertama, apa itu aplikasi pengolah kata. Yang kedua, Microsoft Word. Yang ketiga, bagian-bagian dari Microsoft Word. Menu layout pada Microsoft Word sebagai tata letak untuk membuat suatu dokumen. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian aplikasi pengolah kata, yang kedua menjelaskan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, yang ketiga menjelaskan bagian-bagian pada Microsoft Word, yang keempat memilih fasilitas atau fitur layout pada Microsoft Word, dan peserta didik diharapkan dapat membuat dokumen dan mencetak dokumen tersebut. Nah, langsung aja kita ke materi yang kita bahas ya. Yang pertama ada aplikasi pengolah kata. Siapa sih yang nggak ngerti aplikasi pengolah kata? Di sini disebutkan adalah aplikasi untuk membantu pekerjaan manusia yang berhubungan dengan penyusunan dokumen dan juga berfungsi untuk melakukan pemformatan dan penyuntingan dokumen. Nah, intinya di sini adalah aplikasi pengolah kata itu sebagai pembantu pekerjaan manusia dalam hal penyusunan dokumen. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Secara umum, aplikasi pengolah kata yang terkenal yaitu adalah Microsoft Word yang dipublikasi oleh perusahaan Microsoft. Namun tidak hanya Microsoft Word, melainkan yaitu Word Perfect yang dikeluarkan oleh Corel, ada juga WordStar, ada Open Office Writer, ada API Word, dan juga ada Keyword yang dipublikasikan oleh Key Office pada desktop environment. Kemudian di sini ada materi mengenai Microsoft Word. Apa sih itu Microsoft Word? Nah, ternyata di sini disebutkan adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Jadi setelah kita menginstal aplikasi Microsoft Office, di situ ada paketannya. Yang pertama ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Access, dan masih banyak lagi. Dan Microsoft Word sendiri di sini berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat suatu dokumen. Nah, di sini ada perkembangan dari Microsoft Word. Yang pertama pada tahun 1983, tepatnya pada 25 Oktober, dengan nama Multitools Word. Dan sepanjang zaman ada perkembangan tersendiri versi-versi Microsoft Word tersebut. Bisa kita lihat di sini ada logo-logo yang berbeda. Nah, tidak hanya perubahan desain logo yang berbeda, di situ terdapat fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang berbeda di setiap zamannya. Kemudian, nah ini adalah tampilan dari
ketika kita membuka Microsoft Word. Nah, di sini ada bagian-bagian Microsoft Word, diantaranya ada Tabs menu, Quick Access Bar, Dialog Box, Title Bar, Minimize, Maximize, Close atau Quiet, Hide Ribbon, Zoom, V button, Page, Document Information, Rules, dan Ribbons. Kemudian ada bagian-bagian Microsoft Word untuk pengaturan tata letak dokumen Microsoft Word. Nah, kenapa saya memberikan pembahasan mengenai tata letak? Karena sebagian besar untuk pembuatan tugas atau pembuatan dokumen-dokumen terutama yang dibuat oleh pekerja administrasi perkantoran itu lebih banyak untuk membuat dokumen. Terutama kita harus memperhatikan tata letak. Nah, bagaimana cara untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam menu layout ini? Nah, kita harus mengetahui teknik-teknik cara penggunaannya. Di sini ada menu Times, ada Page Setup, ada Page Background, keempat ada Paragraph, yang kelima ada Arrange. Nah, kurang lebih untuk mengatur tata letak dokumen dibutuhkan ada 3 menu, yaitu Page Setup, Paragraph, dan Arrange. Nah, kemudian pada pembahasan ini ada bagian Page Layout, yaitu Page Setup. Nah, pada Page Setup di sini terdapat margin, yaitu mengatur ukuran pinggir halaman, jadi bisa mengatur secara manual batas atas, batas bawah, batas kiri atau kanan. Kemudian ada orientation di sini untuk mengatur tampilan kertas, bisa portrait atau landscape. Nah, kemudian ada size untuk mengatur ukuran kertas. Di sini berhubungan dengan percetakan dokumen tersebut. Kita membutuhkan dokumen ya dicetak untuk kertas A4, F4 atau apa, itu bisa disetting menggunakan tombol size ini. Kemudian ada column untuk mengatur tulisan, tampilan pada tulisan. Ya bisa pembuatan seperti koran, itu menggunakan column. Kemudian ada breaks di sini untuk membuat jeda antar halaman. Kemudian line numbers di sini untuk membuat penomoran di setiap baris. Ini seperti built-in numbering itu ya fungsinya. Kemudian di sini ada hyphenation, yaitu memberikan tanda strip atau penghubung ketika ada kata atau kalimat yang terpotong dari suatu paragraf. Kemudian di sini ada menu paragraf, yaitu ada 2 menu, yaitu indent dan spacing. Di sini indent ada indent left, indent right. Untuk indent left di sini untuk menggeser tulisan dari tepi kiri menuju lembar kerja di tengah itu. Kemudian indent right kebalikannya menggeser tulisan dari tepi kanan menuju tengah lembar kerja. Di sini ada spacing juga, spacingnya spacing before dan spacing after. Untuk spacing before di sini barisan tulisan pada bagian atas menjadi jarang, ya artinya itu membuat renggangan pada bagian atas. Dan spacing after itu adalah kebalikannya, yaitu barisan pada bagian bawah menjadi renggang. Jadi kalau before tadi atasnya, kalau bawah itu kalau after itu bawahnya. Kemudian di sini ada menu arrange, jadi bagian layout Microsoft Word. Yang pertama ada position, yaitu menempatkan gambar atau grafik. Ketika kita membuat dokumen ingin menampilkan gambar, kita bisa menggunakan fungsi position. Kemudian kita bisa meletakkan itu di kanan, kiri, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada wrap text, itu untuk mengatur gambar atau grafik. Ketika gambar tersebut sudah masuk dalam dokumen kita bisa mengatur itu akan diposisikan di mana, bisa di atas, di bawah, bahkan bisa menindih tulisannya. Kemudian di sini ada bring forward dan send backward. Di sini berfungsi untuk memposisikan gambar atau grafik di depan objek bagi bring forward
Dan untuk send backward, untuk memposisikan gambar atau grafik di belakang objek, artinya gambar atau grafik itu merupakan objek, kemudian ketika kita menggunakan fungsi ini, kita bisa memposisikan itu di atas ataupun di belakang atau di depan suatu objek tersebut. Kemudian ada selection pen. Di sini untuk membuat gambar atau grafik tidak terlihat, ya seperti untuk samar-samar untuk penggunaan watermark seperti itu ya. Kemudian di sini ada align, yaitu memindahkan gambar atau grafik sesuai dengan penempatan atau kebutuhan kita. Ini untuk align sendiri itu penempatan secara otomatis. Kemudian ada group, jadi ada penggabungan gambar atau grafik di mana dua objek atau lebih bisa tergabung dalam suatu objek. Misal kita mau menempel dua gambar, nah kita menggunakan fungsi ini, maka gambar itu akan tergabung. Kemudian yang terakhir ada rotation atau fasilitasnya untuk membolak-balikan gambar atau merotasi sesuai derajat yang kita inginkan. Di situ ada fasilitasnya 90 derajat ke kiri atau ke kanan, atau vertikal atau horizontal. Nah, mungkin cukup dari materi yang saya berikan. Setelah ini bisa memberikan opini atau pendapat, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah untuk melihat keaktifan kalian dan juga sekalian untuk mengisi kehadiran kalian. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang mungkin materinya kurang jelas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.